Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kita membahas layanan yang ada di Google Cloud Platform, kali ini kita akan membahas salah satu layanan yang ada di AWS, yaitu Amazon Lambda. Nah, AWS Lambda itu sebenarnya adalah serverless service yang mana dia berbasiskan event driven. Jadi kita bisa anggap segala hal itu adalah sebuah event, sebuah kejadian yang mana kita bisa membuat sebuah processing terhadap event tersebut. Nah, processing ini bisa macam-macam ya, dan kita katakanlah kita bisa membuat komputasi, kita bisa menyimpan data ke database, kita bisa menyimpan file ke S3 dan lain sebagainya. Eventnya pun itu bermacam-macam. Jadi bisa event terhadap aktivitas yang ada di S3 atau event dari sebuah aktivitas di queue atau event berupa HTTP request. Jadi event-event inilah yang nanti akan menjadi trigger, istilahnya trigger ya, untuk menjalankan sebuah lambda function. Ya, di sini kalau misalkan kalian lihat, di sini ada contoh beberapa case-nya. Contohnya untuk file processing. Jadi katakan kalian punya storage S3 bucket gitu ya, yang kalian mengupload file di sana, dan proses pembuatan file itu akan membuat sebuah event, dan event ini bisa digunakan untuk men-trigger sebuah lambda function. Katakanlah untuk file yang tadi diupload itu akan di-convert menjadi grayscale atau dicek atau di-generate metadatanya. Katakanlah dicek ini sebenarnya gambar apa sih, orang kah atau kucing kah dan lain sebagainya. Nah, atau yang lain juga, katakanlah untuk menghandle event berupa HTTP request dari Amazon API Gateway. Nah, ini salah satu entry point sehingga request dari user itu bisa kita handle. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat API menggunakan AWS Lambda dan juga Amazon API Gateway. Jadi, kita akan coba untuk gali lebih dalam seperti apa sih sebenarnya eventnya, payloadnya seperti apa sih, representasi event ketika ada user yang mengakses ke API itu, ada payloadnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pertama kalian harus masuk ke menu Lambda function seperti ini, dan kita bisa mulai dengan create function. Oke. Untuk regionnya kalian bisa pilih Ohio atau Jakarta dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa pilihan, contohnya from scratch, menggunakan blueprint, container, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena kita ingin belajar secara dasar dan untuk deep dive dari behaviornya, kita bisa mulai dengan from scratch. Seperti biasa, kita definisikan si function name-nya. Saya berikan function name berupa HTTP API exploration. Oke, dan untuk runtime ada banyak pilihan. Karena saya familiarnya dengan Python bukan Node.js, maka saya pilihnya Python. Arsitektur saya pilih di x8664. Lalu permission. Nah, permission ini adalah permission untuk mengakses yang akan diberikan kepada si lambda functionnya. Dan juga kita bisa memberikan role. Role ini, satu role itu bisa punya banyak permission. Jadi kita bisa memberikan role tertentu terhadap function ini. Case-nya seperti ini. Katakanlah kita ingin membaca data dari S3, atau kita ingin menulis data ke database, atau kita ingin mengakses ke situ dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu bisa kita definisikan dengan membuat role baru atau menggunakan role yang sudah kita definisikan dan kita assign ke lambda function ini. Dan juga ada advanced setting seperti code signing, untuk mengensure kode itu sudah pernah desain, dan juga untuk mengenable network, sehingga katakanlah kita ingin memilih VPC apa sih untuk si lambda ini, sehingga katakanlah di VPC yang sama itu kita udah punya EC2 instance. Jadi kita bisa ngobrol antara si lambda function ini dengan EC2 instance itu. Dalam hal ini saya nggak perlu itu, karena kita hanya ingin melihat behavior dan membuat API dari lambda function. Dan kita create function di sini. Nanti kita akan diberikan tampilan arsitektur sederhana dari si function ini. Paling tidak akan ada si layernya, yaitu si logic dari function yang akan kita definisikan nanti. Lalu ada trigger dan juga ada destination. Seperti ini ya. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, trigger itu adalah event, dan event itu bisa di-generate dari banyak hal. Contohnya dari queue, dari S3 activity, atau dari HTTP request. Nah, karena kita ingin membuat API, maka triggernya kita harus memilih ke API gateway. Nah, dan kita bisa membuat API baru, dan tipenya adalah HTTP API. Ini yang paling sederhana. Kita juga bisa menggunakan REST API, tapi kita akan bahas di video selanjutnya, sehingga kita bisa melakukan mapping dengan lebih rapi. Tapi di sekarang, untuk memahami behaviornya, untuk memahami payload dan seterusnya, kita gunakan HTTP API. Dan security sendiri kita bisa open, jadi siapapun bisa akses, atau JWT authorizer. Kita set open.
Lalu ini ada additional setting, saya nggak adakan set cross origin resource sharing-nya, course-nya, jadi siapapun bisa akses, jadi nggak ada masalah di sini karena emang hanya untuk eksplorasi. Dan selanjutnya kita klik add seperti ini. Nanti kita akan dapat URL dari si API ini yang akan mengakses si cloud function-nya. Nah, ini adalah contoh dari URL-nya, dari endpoint-nya, dan ketika kita mengakses endpoint ini, sebenarnya kita akan mendapatkan apa yang sudah kita definisikan di kodenya. Nah, di sini kodenya adalah kita akan mendapatkan hello from Lambda ketika mengakses si URL tadi. Kita balik lagi ke di sini, kita coba akses dan kita bisa expect hello from Lambda. Jadi respons yang kita dapatkan itu sama dengan yang kita definisikan di kode sini. Nah, tadi kan kita ingin tahu nih untuk gimana caranya untuk membuat API sederhana, maka kita harus tahu dulu sebenarnya ketika kita memberikan sebuah payload, representasi terhadap event itu ada di sini ya. Itu akan seperti apa? Karena balik lagi kita akan mendefinisikan logik kita itu di dalam lambda handler ini, dan input dari user itu sebenarnya ada di dalam variabel event ini. Jadi untuk tahu, katakanlah untuk play request seperti tadi, itu apa sih representasinya, maka kita bisa dump dulu si eventnya supaya kita tahu. Kita deploy seperti ini. Kemudian kita bisa change deployed, terus kita bisa saya mau berikan JSON formatter seperti ini supaya nanti kita bisa cek hasilnya seperti apa. Kita coba reload ya, dan inilah representasi dari request ke HTTP API Exploration. Kita coba format supaya lebih bagus. Nah, jadi untuk HTTP request plain tanpa ada parameter itu kita bisa lihat bahwa headernya itu ada, raw path-nya itu ada. Jadi kita bisa lihat bahwa dari browser saya itu accept-nya ini, kemudian dia host-nya ini, kemudian user agent yang saya pakai seperti ini. Dan seterusnya. Nah, ini adalah informasi yang kita bisa akses ketika ada request yang masuk. HTTP metodenya adalah get dan seterusnya. Nah, gimana caranya kalau misalkan kita memberikan sebuah parameter gitu ya? Kita bisa tambahkan juga. Katakanlah di sini ada parameter operator gitu ya. Operator sama dengan add dan 61 sama dengan 1, katakanlah 3 lah ya. Dan 62 sama dengan 4. Kita enter lagi dan kita cek seperti apa sih sebenarnya payloadnya. Nah, kita bisa lihat ternyata ketika kita menggunakan get query string gitu ya, kita bisa lihat bahwa input dari user tadi itu bisa diakses di sini 61, 62 operator. Jadi kita bisa akses di dalam query string parameter. Katakanlah kita sekarang ingin untuk memfilter hanya di bagian itu aja. Katakanlah di query string parameter. Ini ada di ini udah di dalam root. Kita coba print seperti ini dan kita deploy ulang. Kita coba reload dan hasilnya berubah. Jadi ini udah jadi API yang valid. Sekarang tinggal kita definisikan logic di dalam API ini. Jadi katakanlah event seperti ini ya. Saya ingin membuat sebuah API sederhana untuk membuat operasi matematika dari dua buah angka gitu. Maka if katakanlah gitu ya, if query parameter dan ini adalah operator, karena di sini tadi return value-nya responsnya itu adalah untuk operator seperti ini. Jadi kita bisa langsung akses operator sama dengan add. Maka if result, katakanlah result gitu ya, adalah 61 plus 62. Kita cek untuk tipe datanya. Di sini masih string ya. Jadi kita harus casting dulu in seperti ini di Python 62. Else result, katakanlah logic belum didefinisikan seperti ini. Dan kita bisa ganti untuk bodinya itu bukan lagi JSON dump, tapi kita bisa coba ganti ke result. Kita coba cek ya result apakah berhasil atau kita harus ke JSON dump. Kita coba deploy
seperti ini dan kita coba reload. Oke, internal server error kita cek, sepertinya di sini harus JSON dumps seperti ini. Kita coba redeploy. Oke, masih error. Even. Oke, kita cek lagi query string parameter operator sama dengan add. Oke, saya mau coba buat response seperti ini dan response message adalah result tadi, result, dan JSON dump si response seperti ini. Kita coba lagi, kita deploy. Oke, sudah. Oke, kita cek ulang event. Oke, kita cek di sini di bagian query string parameter 61 62 operator ya. Operator sama dengan add, kemudian 61 in61 plus in62. Oke, ini udah. Kita coba jalankan lagi. Masih error. Kita coba masuk ke monitoring. Apakah ada log yang bisa kita cek? Oke, masih loading. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Di sini ada beberapa. Oke, kita cek timestamp yang paling baru. Oke, yang ini ya. Kita cek apa permasalahannya. Report request ID bla bla bla. Kita cek apa kira-kira yang jadi permasalahan. Oh, no. Oke, kita cek di trace mungkin. Bukan juga. Oke, kita coba balikkan ke kode awalnya. Kita coba cek di JSON dumps tadi. JSON dumps di sini kita tadi punya. Oke. Bentar ya. Bentar. Response. Oke, saya mau tes dulu example seperti ini dan saya mau deploy. Jadi saya mau tes apakah yang bermasalah di response formatnya. Kita coba cek lagi. Oke, jadi permasalahannya bukan di situ, harusnya permasalahannya di tempat yang lain sebelum itu. Kita result lagi dan kita cek event bla 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 operator add if should be okay. Oke, saya mau tes yang di sini. Mungkin di sini edit. Kita cek ya. Kita deploy dan kita jalankan lagi. Edit. Oke, berarti permasalahannya ada di sini. In61 plus in62. Kenapa di sini bermasalah? Kita coba cek. Oh. Oke. Karena kita mengaksesnya salah. My bad. Oke, ya ini 61 dan yang kedua kita harus ke si 62. Seperti ini dan kita deploy ulang. Oke, jadi wajar ya karena dia akan gagal di sininya karena 61 itu undefined, 62 juga undefined. Yang ada adalah event query string parameter 61 dan 62. Kita coba jalankan lagi 7. Jadi 3 tambah 4 adalah 7. Katakanlah kita tambahkan lagi 3 terus 4. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Jadi sekarang kita udah punya API untuk melakukan penambahan dari 2 buah angka. Katakanlah yang tadi di sini untuk response result gitu ya. Kita ganti result pun juga sudah oke. Kita deploy ulang. Oke. Nah, seperti ini. Responsnya mengikuti dengan kode yang kita buat. Nah, menurut saya sendiri untuk AWS Lambda ini lumayan menarik karena dari sisi deployment-nya sangat cepat gitu ya dibandingkan GCP di Cloud Function. Tapi satu hal yang menurut saya minusnya adalah kita nggak punya requirement.txt yang bisa kita gunakan untuk instalasi Python library. Kalau misalkan di GCP kan ada ya. Tapi kalau di GCP emang untuk deploy new version cukup
perlu waktu menunggu sampai beberapa saat. Ya, masing-masing provider punya inilah ya, punya positif dan negatif. Tapi ini adalah tutorial pertama terkait AWS Lambda. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar. Nanti kita akan bahas video selanjutnya tentang AWS Lambda dengan integrasi layanan yang lain seperti S3, database, queue, dan lain sebagainya. Sampai jumpa. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih.